Halo guys, Halo guys, selamat datang di channel kami. channel CR. Saya Siva. Saya Haris. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini ya. Untuk Makasih. membantu channel kami. Terima kasih. Nah, kira-kira pada hari ini kita akan membahas apa sih? Kayaknya lebih enak discuss apa ya? Menjelang buka puasa ini kayaknya lebih ke discuss yang lagi ini aja lah, yang lagi dibutuhkan sama remaja saat ini aja, mungkin terkait mindset kali ya. Karena kan banyak nih anak-anak zaman sekarang tuh mindsetnya tuh bukan nggak tertata tapi kurang ditata gitu dari segi mindsetnya. Oke. Mindset. Kira-kira apa yang menarik di mindset? Ya. Nah, kalau kita berbicara mindset, ya mungkin mindset itu merupakan salah satu pola pikir yang membedakan kita, apakah kita tuh menjadi seorang pemenang atau jadi seorang yang, mohon maaf ya, pecundang seperti itu. Karena mungkin kalau kita lihat, kita perhatikan mungkin di lingkungan kita ada orang yang sukses, ada orang yang biasa-biasa aja, atau mungkin ada orang yang ya gitulah. Kalau kita perhatikan ya, mungkin bukan hanya di lingkungan kita tapi di lingkungan kawan-kawan juga yang ada seperti itu. Apa sih membedakan? Apakah ketika mereka lahir mereka udah menjadi seorang yang wow gitu, orang yang punya bakat khusus, ada yang punya kecerdasan khusus untuk mendukung masa depan mereka? Apakah hal itu, atau ada namanya mindset yang membedakan mereka itu? Kalau menurut aku sih ya, dari segi mindset itu bukan dari segi seberapa kamu cerdas, bukan dari segi seberapa kamu dilahirkan dari orang yang kaya, tapi lebih kayak mindset itu segimana kita mau berusaha, mencoba, karena mindset itu yang akan berpengaruh sekali dalam hidup kita. Kalau menurut saya ya, kalau menurut aku pribadi, mindset itu sangat berpengaruh banget untuk kehidupan aku, karena dimana kita berpikir, kita melakukan tindakan itu kan dari mindset, dari pikiran kita, dari pola pikir kita, sehingga kita akan melakukan hal tersebut. Jadi kalau menurut aku itu mindset itu lebih baiknya itu kalian berpikir yang positif, sehingga apapun yang kalian lakukan itu positif. Dari segi, kalau menurut aku dari segi kesehatan pun mindset itu berpengaruh. Karena kalau mindset kita negatif, otomatis kita akan lebih cepat stres. Ya. Dari kalau kita stres itu pasti kita pusing, kita cepat capek. Nah seperti itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana? Nah kalau menurut aku sih sama, hampir sama. Kalau mindset itu memang menjadi salah satu hal yang menentukan. Contoh, ketika misalnya kita di lingkungan kita ya, kita pada saat masih kecil, mungkin pada saat masih menduduki sekolah dasar, SD, SMP, SMA, mungkin di situ kita akan lihat bahwa ada satu anak yang menonjol di antara teman-teman yang lainnya. Nah, betul. Namun ketika sudah masuk lingkungan kerja, kita bisa lihat belum tentu anak yang pintar, yang cerdas pada saat menduduki sekolah tersebut dia menjadi nomor satu juga. Bisa saja yang biasa-biasa aja, yang tidak terlalu kita amati, dia menjadi lebih sukses dibandingkan kita yang mungkin lebih cerdas daripada dia. Nah kira-kira itu merupakan salah satu mindset yang membedakan si pemenang dan orang yang kalah tersebut. Nah berbicara masalah mindset, di sini mungkin kita akan sedikit menyinggung terkait mindset dari buku Profesor Carl S. Dweck. Oke. Kalau menurut aku juga sih apa ya, sekarang tuh mindset itu kan dengan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, kita nggak usah mencakup ke luar negeri. Contohnya itu di Indonesia aja lah ya terlebih dahulu, lebih khususnya di lingkungan kita masing-masing. Masih banyak itu remaja-remaja sekarang tuh yang kayak pembulian. Nah bullying itu mindset si pembuli itu, kalau dia bisa membuli, dia itu berarti gacoan atau anak atau si petarung lah, si pejantan ya. Menurut mereka tuh pejantan tangguh. Kalau menurut aku sih mereka itu loser, karena mereka itu membuli itu bergerombol. Kalau memang
itu yang salah, mindset yang salah banget untuk remaja di kalangan kita kalau menurut aku. Oke. Dan untuk si yang dibully pun janganlah kalian juga merasa diri kalian itu hina, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu lebih kayak ke mindset yang buruk ya, sehingga kita itu nggak akan bisa berkembang kalau kita terus terpuruk terus Iya, benar. memikirkan oh iya kayaknya gue nggak pantas deh, kayaknya gue bener deh menurut si pembuli ini, gue nggak bisa bangkit, nggak bisa mencapai sesuatu hal yang tinggi. Nah Benar di sih. situ kalau aku sih lebih menyarankan kalian tuh harus berposit berpikir positif. Mindset kalian tuh harus diubah. Kalaupun ada yang membicarakan kalian, ala kamu gendut, oke, kamu gendut, setidaknya kamu lakukanlah olahraga, tidak dengan kamu oh ya udah gue gendut terus apa gitu. Yang itu Benar sekali. mindset yang sangat buruk ya. Jadi kalau kalian bilang buat apa, yang penting gue bahagia, yang penting gue sehat, bukan kayak gitu kawan-kawan. Jadi teman-teman di sini juga harus tahu ya, maksudnya walaupun itu menyakitkan, tapi emang ada sisi positifnya, dimana kita harus membuktikan nih, oh dia bilang gue gendut gitu, oh lu bilang gue gendut, gue harus lebih kurus, harus lebih cantik, harus lebih ini. Sehingga itu menurut aku mindset yang positif, sehingga orang kamu buat pecutan atau omongan pedas dari teman-teman kamu atau dari musuh-musuh kamu itu sebagai Batu jembatan loncatan. kamu untuk mencapai yang lebih baik gitu, seperti Oke. itu. Berbicara mindset ini, ternyata mindset itu terbagi atas dua, yaitu Oke. antara growth mindset seperti yang sudah kamu jelaskan tadi, sama fixed mindset. Jadi growth mindset itu merupakan mindset yang tumbuh. Kemudian yang fixed mindset itu mindset berkembang, seperti itu. Oke. Fixed mindset, mohon maaf, fixed mindset itu mindset yang tetap. Oke. Jadi dia stagnan, sedangkan growth mindset itu selalu dinamis dan terus berkembang. Seperti itu ya, betul. Berarti yang tadi saya sebutkan itu Masuk growth mindset. growth mindset ya. Jadi teman-teman jangan sampai kalian punya sifat fixed mindset ya. Kita akan berbicara masalah fixed mindset. Jadi misalnya saja ketika pada suatu pagi kita terlambat masuk ke kampus, kemudian ketika kita di kampus ban motor kita pecah misalnya, sehingga kita telat, udah jatuh tertimpa tangga pulang. Kemudian ketika kita sampai di kelas, kita diusir dan nggak bisa masuk di kelas dengan segala macam perjuangan kita. Nah di situ ketika kita memiliki pemikiran fixed mindset, di situ kita akan down dan kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Nah seorang yang berpikiran fixed mindset, biasanya mereka itu merasa kalau ketika suatu hal itu terjadi itu karena takdir, itu karena sudah digarisi, dan dia tidak bisa melakukan apapun dengan usaha dia sendiri. Dia merasa itu suatu takdir. Misalnya nih, ketika kita melihat teman kita yang cerdas mungkin ya, kita menganggap kalau kita nggak akan bisa seperti dia. Ya betul. Kita ternyata terkurung dengan fixed mindset itu sendiri, atau pemikiran stagnan tetap. Contohnya ketika kita melihat seseorang yang lebih hebat daripada kita, misalnya teman kelas kita ya, pada saat kita mungkin duduk di sekolah, ketika dia mendapatkan juara 1, kita beranggapan kalau ternyata wow, kita nggak bisa seperti dia. Mungkin di situ dia memiliki privilege, memiliki bakat alami, memiliki hal-hal lainnya yang tidak kita miliki, sedangkan kita hanya menyalahkan keadaan kita saat ini. Sehingga pada saat kita terkurung dengan fixed mindset itu, kita nggak akan bisa berkembang, kita tidak akan bisa maju, dan bahkan mustahil untuk kita untuk melebihi teman kita itu. Seperti itu. Aku juga pernah kok ngerasain seperti itu, jujur. Kayak aku tuh punya temen, itu pinter banget sih. Waktu aku SMA itu pinter banget. Aku ngerasa kayak yang, aduh kayaknya gue nggak bisa nih. Nah tapi aku tetap berusaha bagaimanapun caranya biar aku tuh seenggaknya tidak tertinggal banget lah. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang ngerasa diri kalian loser atau pecundang, itu sebenarnya kalian itu bukan pecundang, hanya kalian itu berada di tempat yang salah atau materi yang salah. Karena untuk kita semua itu berbeda ya tingkat kecerdasannya,
baik tingkat kecerdasan atau tingkat kemampuan kita tuh berbeda-beda. Mungkin kamu bisa pinter di IPA, tapi saya mungkin pinter di sejarah atau pinter di musik, seni, segala macam. Karena jangan pukul ratakan kepintaran. Intinya kalian itu pasti punya kelebihan masing-masing. Ya betul sekali. Sebenarnya yang apa, untuk yang pembeda dari fixed mindset itu, dia selalu menganggap kalau dia memiliki bakat. Misalnya kita lahir kemudian kita memiliki bakat bawaan. Sebenarnya tidak seperti itu juga konsepnya, Bambang. Jadi untuk fixed mindset itu, ketika kita memiliki fixed mindset itu, kita akan terkurung di situ aja, dan kita tidak akan bisa berkembang. Walaupun mungkin kita memiliki potensi untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi, tapi ketika kita terkurung dengan fixed mindset itu, kita akan hanya stagnan seperti itu. Nah, aku pernah nih nemuin hal kayak gitu. Jadi aku sempat punya temen yang ngerasa tuh dia pintar, jadi dia tuh kayak nggak mau bergaul sama anak-anak yang tanda kutip kurang cerdas lah ya, bukan bodoh. Kurang cerdas, jadi dia ngerasanya tuh pengen bergaulnya sama yang cerdas-cerdas aja. Nah seperti itu. Jadi saat ada teman aku yang dia berusaha lebih jauh, dia malah lebih kalah jauh. Aku pun pernah ngerasain secara pribadi waktu aku SD. SD itu aku tuh termasuk orang yang pendiam ya, terus aku tuh sebenarnya juga pengen bergabung sama orang-orang yang katanya pinter, cantik, atau top lah gitu. Jadi jadi primadona di sekolah. Cuman saat itu mungkin aku juga yang punya sifat yang kurang bisa bergaul, sehingga aku kayak sedikit tidak terlihat lah gitu. Jadi saat itu memang aku pribadi dapat juara paling 4, 5 gitu, 3. Tapi aku buktikan karena aku pengen juga diakui. Jadi waktu saat UN itu kelas 6 itu aku buktikan kalau aku juga bisa jauh lebih maksudnya aku juga buktikan kalau aku juga bisa diakui gitu. Jadi saat itu aku banyak belajar. Orang mau ngajak main pun aku stop gitu. Jadi aku bilang aku mau belajar, aku mau ini gitu. Aku lebih banyak kayak di rumah terus belajar, lalu pokoknya di rumah lah ya, lebih ke belajar. Terus saat UN itu tiba, dan hal yang tak terduga pun terjadi sama diri aku gitu. Pokoknya aku pun nggak menyangka kalau aku dapat peringkat umum di sekolahku. Berarti karena kamu di situ ini growth mindset. iya, aku nggak tahu ya, aku nggak bisa bilang seperti itu. Tapi yang aku jalanin itu aku berusaha gimana caranya biar aku bisa diakui. Nah seperti itu sampai aku dapat juara umum di sekolahku, dimana notabene dia di sekolahku tuh banyak kayak SD A, SD B, SD itu. Jadi satu gedung itu ada beberapa SD gitu. Nah di situ aku jadi juara umum, dimana waktu itu aku sama ibu aku pun speechless ya, nggak percaya gitu. Masa sih aku dapat juara umum gitu. Sampai kepala sekolahnya langsung ngasih satu lembar daftar SMP favorit, 4 sekolah SMP favorit di Jakarta. Berhubung aku gak diizinin untuk sekolah tanpa mengaji, jadi aku gak ambil itu. Padahal itu 4 sekolah terfavorit di Jakarta. Luar biasa banget. Jadi kalau kita lihat dari itu sih, sebenarnya ada juga beberapa hal yang mempengaruhi mindset seseorang. Kalau mungkin kita lihat ya, contohnya saja ketika misalnya kita diberi stigma-stigma. Misalnya saja dari kecil, misalnya saya sering kita temukan ya, ada stigma-stigma yang mengatakan bahwa ternyata perempuan itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara fisik. Nah itu aku gak suka banget. Itu aku menolak banget hal seperti itu ya. Hanya laki-laki yang bisa. Ternyata kalau kita pikir-pikir lagi, ternyata perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Bayangkan aja ketika melahirkan, seorang perempuan mengandung 9 bulan, gila begitu tersiksanya.
ibu-ibu kita kan kalau kita lihat begitu Bukan tersiksa tersiksanya. ya, lebih merasa apa ya, bukan tersiksa kalau menurut aku ya. Ah, Mungkin bahagia tapi lebih kurang nyaman karena ada sesuatu yang ada di perut dia yang buat dia gak nyaman. iya benar seperti itu sih. Jadi ketika dia melahirkan berbagai macam tekanan, Pertaruhannya juga nyawa. pertaruhan nyawa, sehingga dia bisa melahirkan seorang anak, dan itu tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi bagi lo yang ngatain kalau perempuan itu lemah, mikir dulu 2 kali. Ya, Nah, cewek itu kuat bro. nah itu kembali lagi di stigma. Ternyata ketika seseorang yang memiliki fixed mindset, ketika dikekang dengan stigma-stigma seperti itu, dia akan bakalan down seperti itu. Jadi misalnya ketika ada dari kecil dia udah mendapatkan stigma kalau perempuan itu tidak bisa melakukan pekerjaan secara fisik. Nah, sampai dewasa pun ketika dia termakan dengan stigma itu, dia akan terus seperti itu dan dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan secara fisik. Nah, seperti itu. Jadi ketika ternyata stigma itu sangat berpengaruh juga bagi kita. Ya, contohnya aku pribadi, kamu tahu kan perjalanan apa dari SMP, SD, SMP, SMA aku, bahkan sampai kuliah. Aku termasuk orang yang apa sih mengambil Stigma. suatu jurusan yang dimana itu sebenarnya lebih diperuntukkan untuk laki-laki. You know lah ya, K3 itu pekerjaan proyek itu suatu hal yang berat, dan dimana masih minus banget kalau perempuan yang bekerja di proyek Sektor K3 HSE itu, ya ya. betul. Banyak banget saat aku kuliah teman-teman aku yang bilang, kamu gak bakal bisa masuk ke suatu perusahaan besar, kamu nggak bisa nih masuk ke proyek gede, nggak bisa nih masuk ke proyek apa sih BUMN. Tapi aku tuh nggak, dari dulu aku bukan tipe orang yang menelan mentah-mentah ucapan mereka. Iya. Dimana aku tuh kalau mereka ngasih ucapan seperti itu, aku malah lebih tertantang untuk gimana caranya aku bisa masuk ke situ. Contohnya waktu itu aku sempat dapat waktu semester 4 itu aku sempat dapat ucapan seperti itu. Nah, dimana aku itu berpikir seperti ini. Oke, aku targetin waktu itu jujur li aku targetin Wika, Waskita sama HK Utama Karya. Di situ aku terus gencarin, dimana waktu itu aku ada keterlambatan ngasih surat untuk magang. Iya. Nah, kamu tahu kan lah ya. Tapi aku bisa ngebuktiin kalau aku bisa masuk ke ranah Wika waktu itu. Bahkan sampai aku direkrut untuk di proyek Sulawesi Tenggara kurang lebih hampir setahun. Seperti itu. Di sana HSE-nya itu untuk kalangan Wika itu waktu awal-awal hanya aku pribadi. Dimana aku sendiri dengan pekerja banyak itu laki-laki, memang laki-laki. Jadi aku waktu itu emang sendiri di Wika itu, di Wika Industri dan Konstruksi ya, sendiri. Dimana waktu itu toolbox meeting, perkenalan, itu aku sendiri pribadi, perempuan sendiri di atas proyek itu. Nah, aku buktiin kalau aku tuh bisa gitu. Jadi aku patahkan semua ucapan mereka yang nganggap aku tuh remeh. Jadi aku tuh bukan butiran debu di mata mereka. Benar. Jadi intinya kita melatih pikiran kita, Ya. bagaimana cara kita berpikiran positif, bagaimana cara kita agar tidak termakan oleh stigma-stigma itu betul. sendiri. Nah, yang menjadi yang mirisnya lagi, ternyata banyak kita temukan ada orang-orang tua, mungkin kita juga tidak sadari kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Betul sekali. Misalnya ketika adik kita maupun anak kita mendapatkan nilai yang, mohon maaf ya, rendah, misalnya nilai rendah, di situ kita memberikan dia stigma, kita udah mengatakan dia bahwa dia itu ternyata bodoh, seorang yang bodoh, mohon maaf ya, seorang anak yang bodoh. Nilai menentukan kecerdasan seseorang. Nah, kalau seperti aku itu, aku pribadi pernah melakukan hal tersebut kepada adik aku, dan aku rasa sekarang itu omongan aku tuh salah. Dulu adik aku tuh kan sering dia tuh minus di beberapa pelajaran. Aku bilang seperti ini karena dia laki-laki, aku bilang seperti ini, mau jadi apa kamu nanti kalau nilai kamu kayak gini, kedepannya kamu jadi apa? Padahal aku nggak boleh ya berucap kayak gitu, untuk kalian pun nggak boleh ya bilang seperti itu, baik ke adik kalian, saudara kalian, bahkan orang lain. Apalagi untuk orang lain ya, itu sangat gak pantas banget.
Karena kita nggak tahu kedepannya gimana, dan ada apa ya, dan ada problem apa yang kedepannya yang bisa ngebentuk adik-adik kita atau saudara-saudara kita untuk berpikiran menjadi lebih berkembang gitu. Ya ternyata seperti itu. Jadi bukan hanya kita aja, mungkin di teman-teman juga rasain. Ternyata nilai itu menentukan, kita menilai seseorang itu dari nilai yang tertulis. Misalnya saya ada teman kita mendapatkan nilai 100, kita mengatakan bahwa dia itu pintar, dia itu akan menjadi seorang anak yang sukses, dia akan menjadi orang yang luar biasa lah ke depan. Sebaliknya ketika kita mungkin melihat temannya kita mendapatkan nilai 0 pada saat ujian itu, kita kan menganggap bahwa teman kita itu bodoh. Ternyata tidak sedemikian seperti itu. Ternyata nilai itu tidak bisa menjadi penentu seseorang dikatakan pintar atau bodoh. Seperti misalnya seorang yang bernama Alfred Bennett. Beliau itu merupakan orang yang menciptakan teori IQ, tes IQ. Pernah dengar kan? Iya. Jadi orang yang menentukan tes IQ itu juga, dia maksudnya dia tidak menganggap bahwa tes IQ itu merupakan suatu hal yang betul-betul menilai seseorang itu, kecerdasan seseorang itu. Ternyata dia juga beranggapan bahwasanya di samping itu ada hal-hal lain, misalnya seperti kerja keras, kemudian lingkungan, dan hal-hal faktor-faktor lainnya yang menentukan seseorang itu sukses atau tidak. Nah betul. Kalau untuk aku pribadi, banyak perusahaan sekarang itu yang nggak terlalu mikir cerdas. Aku pernah bertanya sama beberapa HRD saat aku bekerja, jadi tolak ukur kalian menerima pekerja itu seperti apa. Mereka nggak sebutkan harus pintar. Memang apa sih, harus dari kampus yang unggul, dengan yang unggul, tapi itu nomor sekian. Yang mereka lihat itu pas saat interview, bagaimana dia berbicara dengan baik, bagaimana dia bisa mempromosikan dirinya atau memarketingkan dirinya. Yang kedua itu bagaimana attitude dia. Yang ketiga itu bagaimana cara dia mau belajar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan itu akan menerima jika dia mau belajar akan sesuatu, dan saat interview dia bisa memaparkan apa yang baru dia pelajari. Karena perusahaan itu akan lebih menghargai walaupun dia sudah belajar walaupun sedikit. Yang penting dia sudah mau mempelajari hal tersebut ya walaupun sedikit gitu. Karena perusahaan itu lebih menghargai seperti itu. Jadi di perusahaan juga sudah menerapkan sistem growth mindset ya. Jadi maksudnya setiap orang memiliki potensi, dan ketika dengan usahanya sendiri dia bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi. Itu udah kita bisa nilai seperti itu. Iya betul. Jadi intisarinya apa nih? Karena sebentar lagi udah membuka nih. Oke. Jadi kalau yang kita lihat, kalau misalnya seorang yang fixed mindset, itu yang pertama tadi yang kita bahas, kalau dia itu merasa dirinya itu superior, mungkin dengan keangkuhannya dia tidak akan bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, dia menganggap bahwa skill ataupun bakat alami itu yang menjadi penentu dari segalanya. Dengan bakat kita akan menjadi seorang yang sukses seperti itu. Dan tanpa usaha pun kita bisa menjadi seorang yang sukses hanya dengan bakat tersebut. Terus? Nah, dan yang ketiga, kita tidak mau belajar lagi. Iya, untuk yang growth mindset itu coba jelasin. Kalau growth mindset itu kebalikan daripada fixed mindset. Jadi growth mindset itu dia lebih menganggap bahwa proses itu menjadi suatu hal yang luar biasa, sehingga mungkin bagi kita calon orang tua atau orang tua, ketika mungkin ada anak kita mendapatkan nilai jelek atau mendapatkan nilai bagus lah, jangan kita puji anak kita bahwa selamat, kamu telah mendapatkan nilai yang terbaik, nilai 100 misalnya, atau mendapatkan juara umum. Jangan kita puji seperti itu. Kita harus puji dia bahwa dengan kita puji dia, menekan bahwa usaha dia itu yang menjadi fokus kita. Kita menghargai usaha dia, kita menghargai kerja keras dia. Kalau menurut aku
Oke, kalau inti dari aku pribadi, mungkin coba deh kalian jangan langsung terpuruk akan sesuatu stigma. Coba kalian rubah mindset kalian agar positif, sehingga apapun yang kalian lakukan itu tidak sia-sia. Kalian pun akan senang menjalankan hal tersebut. Iya benar. Jadi untuk yang punya mindsetnya negatif, bagi yang mindsetnya negatif, mohon kalian cepat rubah mindset kalian, karena aku yakin kalian juga punya tempat di maksudnya kalian pun punya tempat di dunia ini. Kalian pun berhak untuk bahagia, kalian berhak untuk melanjutkan kehidupan kalian agar lebih baik lagi. Iya. Kalian juga berhak untuk sukses. Benar sekali. Dan untuk kalian yang merasa diri kalian sombong, angkuh, merasa kalian apa ya, oh gue pinter nih, oh gue kaya ini, gue banyak duit, kalian cepet deh merubah pikiran kalian atau mindset kalian, karena percaya sama aku, apa ya, kekayaan itu, roda itu berputar. Iya. Oh, itu kekayaan pun bukan milik kalian pribadi, itu milik orang tua, dimana orang tua kalian pun tidak memiliki anak, hanya kalian, seperti itu. Jadi tolong kalau kalian ingin menyombongkan sesuatu, menyombongkan apapun itu boleh, itu nggak salah untuk menyombongkan, tapi untuk hal yang positif aja. Jangan kayak menyombongkan uang, menyombongkan kalau diri kalian tuh lebih pintar, lebih apapun. Kalian bisa menyombongkan, kalau salah satu sombong yang positif menurut aku itu saat kalian menyampaikan pengalaman kalian yang mungkin orang lain itu belum pernah merasakan, dan mungkin untuk stigma orang lain tuh kalian gak akan mampu. Itu menurut aku tuh sombong yang elegan seperti itu, agar juga teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak kalian dan merasa tidak hanya tidak hanya seperti kata dalam tempurung, seperti itu. Oke, mungkin di sini di buku mindset ini hal yang menarik di bagian bab terakhir, yaitu misalnya daripada kita bilang aku payah dalam hal ini, mendingan lebih baik kita berpikir apa yang aku lewatkan. Sehingga dari sini kan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kan. Yang kedua di sini, aku hebat dalam hal ini. Ini pemikiran fixed mindset. Sedangkan lebih baik kita berpikir aku sudah di jalan yang benar. Mungkin daripada kita berpikiran negatif, lebih baik kita berpikiran lebih positif supaya kita bisa merubah hidup kita. Oke, jadi cukup kali ini aja diskusi kita. Mungkin kita akan lanjutkan diskusi kita minggu depan. Jadi untuk kalian tolong bantu like, comment, dan subscribe ya, biar kalian jangan lupa juga notifikasi, dan kalian juga nggak ketinggalan diskusi dari kita. Ya mudah-mudahan diskusi kita ini juga bermanfaat untuk kalian dan teman-teman semuanya. Berhubung ini akan berbuka puasa, jadi untuk kalian yang berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kalian di tahun ini dilancarkan, dan amin. Dadah. Oh iya, nanti kita akan bahas juga, bukan hanya terkait buku, kita akan bahas berbagai macam hal. Jangan lupa terus ikutin channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.